Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senadiana Gatot. Saya adalah mahasiswa dari Ilmu Politik dari Universitas Muda Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan nikmat yang sangat luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Sholawat serta salam tak luput pula kita hantunkan dan muliakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat terbebas dari zaman jahiliyah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari FISIP UMJ yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat video, dan saya akan membahas video tentang usul inisiatif atau hak inisiatif legislatif dan eksekutif. Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tersirat dalam alinea keempat dalam pembukaan serta pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya dalam bab 4 Undang-Undang 45 ini diatur mengenai susunan, tugas serta kewenangan dari lembaga DPR. Dalam pasal 2I ayat 1 menetapkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Hal ini pada dasarnya merupakan hak inisiatif dari DPR dalam pembentukan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR dilengkapi dengan hak-hak tertentu yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat nomor 10 tahun 1983. Nah, hak-hak DPR ini adalah yang pertama hak meminta keterangan pada presiden. Nah, inisiatif meminta keterangan pada presiden. Yang kedua, mengadakan penyelidikan, inisiatif mengadakan perubahan atas rancangan perundang-undangan, inisiatif mengajukan pernyataan pendapat. Kemudian inisiatif mengajukan atau menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian menganjurkan atau mengajukan rancangan undang-undang usul inisiatif. Jadi tugas pokok DPR itu membentuk undang-undang atau lembaga legislatif ya, bersama dengan presiden, eksekutif yang diterapkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, nampaknya tugas ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Nah, sehingga pemerintah Indonesia masih memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kala pasca kemerdekaan, dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda secara formal membentuk undang-undang. Pada hakikatnya merupakan satu keputusan untuk membentuk undang-undang yang dilakukan oleh satu atau beberapa badan yang berwenang secara bersama. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, Undang-Undang 45 merumuskan bahwa penuangan kebijaksanaan umum dalam bentuk undang-undang itu diwujudkan dalam kerjasama antara presiden dan DPR. Nah, bentuk kerjasama yang diberikan oleh DPR dalam hal ini adalah memberikan persetujuan, usul persetujuan dalam melaksanakan fungsi legislatifnya. Salah satu hak yang paling mendasar
dari DPR adalah hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang akan diproses menjadi undang-undang dapat berasal dari presiden, pemerintahan, atau merupakan usul inisiatif dari DPR, usul dari presiden. Dengan demikian presiden atau pemerintahan dan DPR mempunyai hak yang sama dalam mengusulkan suatu rancangan undang-undang. Ternyata sejarah kenegaraan Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislatif sebagian besar berasal dari presiden, pemerintahan. Kondisi ini dapat kita lihat dari produk legislatif yang dihasilkan dalam masa berlakunya 3 undang-undang dasar negara di Indonesia. Nah, hal ini mungkin menyebabkan lembaga DPR banyak mendapatkan sorotan bagi masyarakat, sehingga dianggap sebagai lembaga stempel dari pihak pemerintah. Nah, dari uraian tersebut timbul permasalahan. Nah, bagaimana pelaksanaan fungsi legislatif DPR dalam masa berlakunya 3 undang-undang dasar negara Indonesia. Nah, sampai sejauh mana lembaga DPR mampu mengeterapkan hak inisiatif dalam pembentukan suatu undang-undang. Nah, fungsi legislatif secara umum dikenal sebagai fungsi untuk menetapkan undang-undang, sekaligus berkaitan dengan lembaga pembentukannya. Nah, adanya fungsi ini menunjukkan bahwa negara yang melaksanakannya merupakan negara yang demokratis dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Nah, Undang-Undang Dasar 45 menetapkan suatu sistem tertentu dalam melaksanakan fungsi legislatif tersebut, yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat 1 menetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Nah, presiden juga bisa mengusulkan gitu. Nah, yang kedua, menurut pasal 20 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa setiap undang-undang menghendaki persetujuan dari DPR, dan jika suatu rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR, dan kemudian pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang jika rancangan itu meski telah disetujui oleh DPR tetapi tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan itu tidak boleh diajukan lagi. Nah, jadi presiden juga mempunyai usul untuk tidak mengesahkan gitu rancangan yang sudah dibuat DPR. Dengan demikian, suatu undang-undang merupakan produk legislatif dari 2 lembaga tinggi negara, yaitu presiden bersama dengan DPR. Dalam hal ini, inisiatif untuk merancang suatu undang-undang berasal dari pihak pemerintah, maka presiden akan membantu atau akan dibantu oleh para menteri. Nah, penerapan hak inisiatif DPR dalam pembentukan perundang-undangan diatur secara jelas dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45, kemudian diatur secara lebih rinci dalam pasal 33, pasal 134 sampai 136 Peraturan Tata Tertib dari Dewan Perwakilan Rakyat nomor 10 tahun 1983. Nah, meskipun Undang-Undang 45 dan peraturan pelaksanaannya telah memberi jaminan yang yuridis mengenai hak ini, situasi DPR dalam pembentukan undang-undang
Akan tetapi data yang ada membuktikan bahwa fungsi legislatif cenderung berilih pada pemerintah presiden dalam masa Orde Baru. Jadi pada saat tertentu turut mendukung usul-usul lain di luar hak inisiatif seperti usul pertanyaan atau pernyataan, pendapat, usul angket, usul resolusi, serta memorandum yang sifatnya rutin. Nah, kondisi ini memberikan peluang pada masyarakat untuk membedakan penilaian negatif bahwa lembaga legislatif selama ini kurang mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal atau secara usulnya secara maksimal. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini sehingga tidak seluruhnya kesalahan berada pada pihak anggota DPR dalam mengusulkan inisiatif ini. Nah, kemudian ada 3 kemungkinan yang diperkirakan menghambat pelaksanaan fungsi dari anggota DPR secara maksimal. Nah, jadi DPR memiliki peran untuk membentuk suatu undang-undang dasar atau perancangan peraturan undang-undang, kemudian disahkan dengan presiden, ditinjau dari beberapa aspek, dilihat dari berbagai macam kondisi, situasi, dan keadaan. Kita bisa lihat ketika DPR mengusulkan untuk membahas terkait permasalahan APBN atau mengenai pemaksimalan sumber daya alam, dan bahkan yang masih hangat lagi adalah beberapa undang-undang seperti undang-undang RUU, rancangan undang-undang KPK yang ini menganggap bahwasannya KPK dilemahkan, terus rancangan undang-undang ITE. Nah, itu usul dari DPR, usul inisiatif dari DPR untuk bagaimana melihat suatu kondisi keadaan bangsa ini bisa dimaksimalkan kembali. Nah, kemudian presiden juga memiliki peranan atau usul inisiatif yang luar biasa tinggi. Jadi lembaga eksekutif ini berhak untuk memberikan salah satu usul inisiatifnya seperti yang masih hangat. Kita bisa lihat undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang Omnibus Law ini. Omnibus ini merupakan salah satu usul dari pemerintah atau usul dari kepala negara yang melihat bahwasannya alur birokrasi baik dari segi investasi itu masih kurang, makanya dihadirkan rancangan undang-undang tersebut berdasarkan usul dari presiden, kemudian dioperalihkan, dibahas dalam sidang DPR, kemudian banyak dari DPR juga menyetujui terkait masalah usul dari presiden ini, maka dibahas dalam beberapa sidang paripurna, kemudian bisa ditetapkan. Dan itu memang kita juga bisa lihat fungsi-fungsinya masih fungsi-fungsi peluang investasi itu jadi luar biasa. Jadi dalam sistem peminjaman pun untuk bagi seorang pengusaha itu jadi lebih mudah. Perusahaan bahkan bank swasta atau bank negeri menyediakan peminjaman secara terang-terangan dan tidak membutuhkan syarat yang berlebihan atau ribet gitu. Nah, itu salah satu bentuk usul dari lembaga eksekutif. Masih banyak lagi lembaga eksekutif juga memiliki usul atau inisiatif untuk memilih kabinet menterinya dalam menyokong atau membangun suatu negara di masa pemerintahan dan jabatannya. Masih banyak power dari inisiatif dari lembaga eksekutif itu, melihat dari berbagai aspek. Seperti eksekutif ini memantau permasalahan di suatu daerah, kemudian ditanyakan kembali bagaimana bagaimana permasalahan yang terjadi di daerah ditampung oleh DPRD diajukan ke DPR, kemudian dibahas,
dan memasukkan usul-usul yang inisiatif bagaimana cara menanganinya, kemudian dipush juga oleh presiden. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya yang datangnya dari saya, lebihnya datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.